Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nurul Sobri, guys. Oke, gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik saja dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di kali ini di seri prediksi saham ya. Saya mungkin sempat vakum beberapa hari ya, mungkin sekitaran 1 minggu sampai 2 mingguan kurang lebih. Kali ini saya balik lagi untuk posting gitu. Karena kemarin ada beberapa kegiatan guys gitu. Jadi buat teman-teman yang apa namanya yang ingin belajar ya investasi ataupun trading saham, nggak usah ragu, langsung aja download aplikasi RHB Sekuritas. Nanti bisa langsung kontak WA saya. Misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung aja kontak WA saya, download aja, daftarin sekarang diri teman-teman ya untuk buka akun di RHB Sekuritas. Dan kode salesnya BM5 nanti bisa komunikasi dengan saya gitu. Jadi saya memang banyak sekali event ya atau kegiatan itu dengan beberapa teman-teman gitu. So nanti buat teman-teman jangan ragu untuk join bersama RHB. Oke, kali ini di seri prediksi saham kita akan memproyeksikan harga saham BRIS ya atau sebelumnya kan ini Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRI Syariah, tapi kali ini semua udah di apa namanya jadi satu namanya BSI atau Bank Syariah Indonesia ya kan. Jadi ini salah satu perbankan yang ya kapitalisasinya pasarnya lumayan ya kan lumayan besar gitu dan juga salah satu indikator bank syariah di Indonesia gitu. Tentunya banyak juga sih saham-saham syariah atau saham-saham bank syariah yang ada di Indonesia ya seperti BRIS ini salah satunya gitu. Oke. Kali ini saya tertarik dengan bukan beberapa ya, tapi salah satu topik yang dijadikan isu gitu di sebuah media gitu ya. Di mana di situ bos BSI itu yakin pertumbuhan pembiayaan bank syariah itu lebih tinggi daripada konvensional guys gitu. Jadi pembiayaan bank syariah ini bisa lebih 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 tinggi gitu pertumbuhannya ya maksudnya pertumbuhannya dibandingkan bank konvensional. Nah, karena itu saya jadi penasaran gitu untuk memprediksikan sahamnya dan memproyeksikan harga saham BRIS ini tadi gitu. Dan seperti biasa nanti kita akan mulai dari sentimen dan juga rasio fundamentalnya. Oke, langsung saja. Sebelum saya masuk ke rasio fundamentalnya, tapi izinkan saya juga untuk menjelaskan ke teman-teman bahwasannya dalam menganalisis sebuah saham tuh kita juga perlu membaca rumors atau berita ya atau juga kalau misalnya dapat rumor gitu ya kan kita dapat berita ya kita coba telah secara sentimennya bagaimana gitu ya kan guys gitu. Nah, so teman-teman tinggal ketik aja di sini nanti ini ada beberapa berita ya seperti dari Financial Business ya kan lembaga zakat afiliasi BSI atau BRIS ini sendiri itu berhasil menghimpun dana sampai 228 miliar rupiah pada 2022 ya kan dan juga di sini ini yang saya jadikan apa ya topik kita kali ini ya. Sumbernya dari financial business ya di situ. Ada juga dari investor daily juga ya himpun tabungan haji. Di sini berhasil menghimpun tabungan haji senilai 10,1 triliun rupiah. Itu berita 2 minggu yang lalu lah kurang lebihnya. Oke. Oke, di sini kita coba cek guys di situ. Ya, ini saya ambil dari financial.business.com ya, teman-teman. Ini beritanya ini di tanggal 25 Januari 2023 ya, kurang lebih sekitar 5 hari yang lalu lah guys gitu. Ya, jadi dia meyakini bahwasannya penyaluran pembiayaan perbankan syariah tumbuh 7,25% secara tahunan ya atau year on year atau YoY ya gitu pada tahun ini atau lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 5,21% gitu. Jadi kalau proyeksi pertumbuhan kredit perbankan nasional itu hanya 5,21%, tapi perbankan syariah ini tumbuh 7,25% guys gitu secara tahunan. Ini yang menyebabkan tadi bos apa BSI tadi tuh pede banget bahwasanya ini lebih tinggi nih pembiayaan dari bank syariah itu lebih tinggi daripada bank konvensional gitu. Ya, ya kan? Nah, ini yang apa namanya yang menjadi tolak ukurnya dia gitu. Nah, kalau di kuartal ketiga tadi ya, itu memang BSI ini memang berhasil sih membukukan pertumbuhan pembiayaan 22,35% year on year menjadi 199,82 triliun rupiah per kuartal 3 2022 dibandingkan 163,31 triliun rupiah pada kuartal 3 2021 gitu. Ini perbandingan secara year on year gitu ya guys ya. Dan juga di sini ada tercatat non performing financing atau NPF ya. Grossnya tuh turun 3,05% menjadi 2,67%. Wow, ini juga menarik sebenarnya. Tapi yang menjadi isu kita kali ini bahasanya ternyata pertumbuhan pembiayaan bank syariah itu lebih tinggi sih dari bank konvensional.
Kalau secara rata-rata ya gitu maksudnya guys gitu. Oke, langsung saja untuk sentimennya seperti itu ya. Tadi sumbernya dari financial.business.com itu pertanggal 25 Januari 2023 guys gitu. Tepatnya di 15,35 waktu Indonesia bagian barat berita ini dikeluarkan gitu guys. Oke, kita langsung masuk ya di sini ke mana ke platform dari RHB Sekuritas. Saya nanti akan menggunakan rasio fundamentalnya. Saya menggunakan dari salah satu fitur yang menarik juga dari RHB Sekuritas yaitu fitur dari Smart Analyzer ya. Nanti ada di situ ada analisis saham berdasarkan fitur ARO. Nanti saya akan tunjukkan gitu guys. Jadi di fitur Smart dari RHB ini sendiri itu ada Smart Fee ya. Itu biaya transaksinya bisa terendah itu 0,8% guys gitu. Ternyata semakin tinggi teman-teman bertransaksi nanti fee transaksinya tuh ada istilahnya smart fee itu akan semakin rendah gitu guys. Saya langsung aja hubungi salesnya atau nanti silakan langsung daftarkan diri teman-teman nanti masukkan kode salesnya band 5 gitu. Oke. Juga ada smart rate. Ini untuk smart rate ini untuk yang akun margin ya gitu yang menggunakan akun margin pembukanya itu minimal 200 juta gitu. Dana yang didepositkan kalau yang smart fee ini nggak ada batasan minimal sih sebenarnya sih ya. Tapi kalau smart trade ini ada batasan gitu karena ini untuk akun margin bukan akun reguler guys gitu. Dan promo bunga hanya per hari itu bisa 0,025% per hari gitu. 0,025% per hari ya. Itu luar biasa banget guys itu untuk akun margin gitu. Dan tentunya juga teman-teman nanti akan mendapatkan smart point juga di mana setiap 15.000 poin yang terkumpul dari transaksi teman-teman itu bisa dikonversikan ke akun GoPay gitu. Jadi kalau 15.000 itu minimal ya sudah mencapai 15.000 poin nanti dikonversikan ke akun GoPay jadi 15.000 rupiah. Jadi satu poin itu linear dengan Rp1 nilainya seperti itu guys ya. Nah nanti itu dapatnya dari mana? Dari transaksi yang teman-teman lakukan itu baik buy ataupun sell seperti itu guys ya. Oke, so tunggu apa lagi? Download sekarang di App Store ataupun di Google Play Store. Silakan langsung download. Pilih mengetahui sales dari pilih mengetahui RHB dari salesnya, dimasukkan kode sales BM5 nanti langsung terkoneksi dengan saya dan kita bisa berdiskusi nantinya. Intinya saya ingin teman-teman juga bisa trading sendiri, trading mandiri ya lebih tepatnya dan juga investasi secara mandiri. Jadi saya nggak akan pelit apapun dengan syarat teman-teman sudah bertransaksi di RHB Sekuritas bersama saya tentunya. Oke, lanjut di sini guys. Kita akan menggunakan fitur ini ya untuk rasio fundamentalnya. Kita akan menggunakan platform dari RHB Trustmart. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketik kode sahamnya misalnya BRIS ini tadi ya kan. Tinggal nanti kita akan di sini akan muncul ya kalau kita masuk ke quote ketik kode sahamnya pilih fundamental nanti akan muncul seperti ini. Ada beberapa rasio tapi saya hanya fokus pada 4 sampai 5 rasio saja gitu. Yang pertama adalah IPS 103,91 ya ini dari IPS-nya si Bank Syariah Indonesia ini sendiri. PER-nya atau price earning ratio-nya itu 13,28 kali. Oke, dan PBVS-nya itu 2,06, ROE 15,52, ROA 1,53% dan DER-nya adalah 2,45. Oke, yang pertama guys gini. Dalam memilih price earning ratio, PER-nya itu minimal 2, toleransi sampai 15 kali. Jadi 2 sampai 11 13 kali lah ya toleransi bolehlah sampai 15 kali ya. Dan ini masih di bawah 15 kali, ini 13,28. PBVS bagaimana dengan PBV? PBV itu idealnya sih kalau di kita range-nya di 1 sampai 2. Satu itu berarti itu under value, artinya saham ini sangat menarik sekali ya. Tapi jangan sampai di bawah 0,5 deh gitu. Ya kan minimal 0,5 deh gitu. Kalau di bawah itu gimana? Ya nggak apa-apa, tapi saya lebih senang saja sih menggunakan PBV yang di range-nya 0,5 sampai ya paling nggak 0,5 atau 1 sampai 2 kali gitu PBV-nya gitu. Maksimal kita toleransi 2,5 lah. 2,5 kali ya maksudnya gitu untuk rasio PBV-nya itu maksimal. Kalau di atas itu udah over value artinya udah terlampau mahal lah gitu. ROE 15,52% ya gitu. Minimal sih memang ROE itu 15% guys. Tapi nanti kita akan kombinasikan rasio emiten ini dengan rasio industrinya guys gitu. ROA is okay, DER-nya itu maksimal kita 2. Sebenarnya sih, sorry, maksimal itu 1 gitu ya. Tapi karena ini perbankan ya, jadi sedikit ada bukan pengecualian ya, tapi kita nggak hanya terpaku pada rasio DER-nya atau debt equity ratio-nya, tapi kita akan mencoba kalau idealnya sih kita maksimal 1 sih. Ini kan di atas 1 malah 2,45. Tapi kita akan coba cek nanti apakah di atas rasio industrinya. Oke. Tapi sebelum itu kita masuk ke PG analisis dan juga PG ratio. Kalau PG ratio ini kan minus 17,82, ya kan? Nah, idealnya sih memilih PG ratio itu paling enggak tuh enggak boleh lebih daripada 1, minimal 0,08 kayak gitu. Intinya di bawah 1 lah.
tapi jangan sampai minus gitu. Nah, ini kenapa dipilih ya, sekali lagi kita nggak hanya berpatokan pada satu indikator, tapi ini bisa jadi pertimbangan kita kalau kita mau trading ataupun mau investasi gitu. Jadi kita benar-benar harus melihatnya secara utuh. Jadi saya nggak hanya memberikan yang bagus-bagus saja atau jelek-jelek aja enggak, tapi kita harus lebih berimbang gitu guys gitu. Oke. Dan hasil dari PEG rasio tadi kan minus 17,82, maka PEG analisisnya hasilnya adalah negatif gitu. Ya artinya ini kita butuh laporan keuangan, mungkin nanti akan beda lagi kalau udah ada financial report yang kuartal keempat ini ya dari BRIS ini, dan mungkin nanti akan beda gitu. Dan value estimation-nya itu di kisaran 1.251,24 rupiah per lembarnya. Tapi secara industrial value estimation saham BRIS ini juga bisa ke 2.648,97 rupiah per lembarnya. Harapannya ke sana sih gitu. Tinggal kita mana sih. Nah, kita harus memilih momentumnya gitu guys. Oke, lanjut. Seperti saya sebutkan tadi, kita akan membandingkan rasio emiten dengan rasio industrinya. Oke, per emiten versus per industri. Per emitennya 13,28 versus 67,23 kali ya. Nah, ini masih jauh di bawah, pastikan di bawah rasio industrinya, rasio si emiten ini sekali lagi ini jauh banget karena rasio industrinya itu 67,23 kali. Artinya jauh banget di bawah rasio si emiten. Si industrinya, rasio emitennya ini, oke? Dan PBV industri, sorry, PBV emiten versus PBV industri di sini ya guys ya. Sini ya teman-teman ya. Nah, ini PBV emitennya itu 2,06 versus PBV industrinya 2,43 kali. Ini juga masih di bawah 2,5 toleransi kita. Jadi masih menarik sebenarnya. ROE emiten versus ROE industri. ROE emiten adalah 15,52%. Ya, bagus memang kalau di atas 15%, minimal memang di situ. Tapi versus ROE industrinya 4,63%. Ini terlalu jomplang guys gitu. Biasanya sih historisnya kalau nggak stock split nantinya akan ada rekisu gitu guys. Nah, kita tunggu aja nanti apa yang akan muncul ke depannya. Tapi overall sih ya satu sisi ini memang bagus karena dia di atas 15% tadi ya gitu. Dan dernya juga ini emitennya versus industri, yaitu emiten 2,45 kali ya. Sedangkan industrinya yaitu 3,00 ya gitu. Oke, tiga kali lah kurang lebihnya. Ini masih di bawah memang, tapi sekali lagi dalam membaca rasio ini kita harus lebih berimbang aja. Saran saya selain teman-teman perlu untuk ngecek lagi juga yang namanya teknikal juga sih, tapi ini hanya membantu aja gitu. Oke, lanjut. Dengan EPS 103,91 dan pernya 13,28 kali, maka berapa sih proyeksi harga saham BRIS ini tadi, ya kan? Dan setelah saya kalkulasikan kurang lebih, saya memproyeksikan harga saham BRIS ini nantinya harapan saya mungkin kisaran 1 sampai 3 bulan ke depan lah, harapannya sih bisa ke 1.537,87 rupiah per lembarnya. Harapannya saya seperti itu dari IPS 103 dan 91,91 dan pernya 13,28. Itu guys ya. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman langsung aja kontak WA saya yang ada di sini. Ya kan, dan langsung saja download aplikasi RHB Tradesmart ya, baik itu di Google Play ataupun di App Store teman-teman sendiri. Nanti masukkan mengetahui RHB dari mana, dari salesnya, dan masukkan kode BM5 supaya nanti apa bisa terkoneksi dengan saya dan dapatkan juga daily update and review market, stock analysis and recommendation, intensive customer assistant dan langsung dari saya, dan support a very interesting promo from RSB Sekuritas Indonesia. Jadi nanti ada promo-promo banget dan salah satunya ya Smart Fit, Smart Point, and Smart Trade tentunya. Oke, tunggu tunggu apa lagi? Langsung saja, langsung download aja aplikasi RHB Tradesmart ya teman-teman dari RHB Sekuritas. Kalau ada pertanyaan, kontak aja di WA saya 0,81334708762 atau di follow juga Instagram saya @sobri11, kontak saya aja, gak apa-apa DM silakan. Dan itu aja dari saya, disclaimer on tentunya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten-video berikutnya. Stay safe, stay healthy, and happy lucky, happy trading, and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.